Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mendengarkan dan menyimak di Ubay Channel. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya keistiqomahan dalam belajar, dalam mengamalkan, dan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Dan pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fikih toharoh, ya, fikih toharoh. Sebelumnya kita telah belajar tentang pengantar fikih, di mana dalam fikih itu ada banyak madhab, ya. Akan tetapi mulai pembelajaran kali ini insya Allah kita lebih fokuskan kepada madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i lah yang menjadi mayoritas yang digunakan di dalam negara kita Indonesia. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya teman-teman, kali ini kita belajar tentang fikih toharoh, ya, fikih toharoh. Nah, ini bisa digunakan referensi yang ada, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni Al-Husani Ad-Dimsyaqi. Ini kitab Kifayatul Akhyar. Nah, pertama yaitu tentang pengertian dari toharoh. Toharoh menurut bahasa. At-toharatu, adapun toharoh fil lughati dalam bahasa itu an-nadzafah, itu bersih, ya, bersih. Toharoh menurut bahasa yaitu bersih. Disebutkan, ya, dia telah membersihkan baju, ya, yang maknanya dia membersihkannya. Nah, ini kalau menurut bahasa yaitu bermakna bersih. Nah, kan tetapi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya sebatas bersih menurut bahasa, sehingga kalau di dalam menurut syara', ya, kalau taharoh menurut syara' atau syariat yaitu menghilangkan hadas atau najis atau perbuatan yang dianggap dan berbentuk seperti menghilangkan hadas atau najis, sebagaimana basuhan yang kedua dan ketiga, mandi sunnah, memperbarui wudhu, tayamum, dan lain-lainnya, kesemuanya tidak berfungsi menghilangkan hadas dan najis. Jadi kalau dalam syariat taharah yaitu untuk menghilangkan hadas dan najis. Najis itu kalau bahasa madhab lain itu khubus, ya, khubus. Jadi intinya taharah itu untuk mengangkat hadas atau najis. Selanjutnya, dalil atau dasar hukum dari adanya toharoh yaitu yang pertama dari Al-Quran. Ini di surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, ketika kamu berdiri menuju salat atau hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Ila akhirihi al-ayah. Ini dalil tentang berwudu, ya. Nah, dan di sini juga ada kata yang tentang toharoh. Wa in kuntum junuban fattoharu. Dan ketika kalian dalam keadaan junub, fattoharu, maka bersucilah, ya. Maka bersucilah dalam hal ini adalah mandi. Jadi di sini ada secara tekstual yaitu kata toharoh. Ini di surah Al-Ma'idah ayat 6, dan di sini menjelaskan tentang wudu, tentang mandi junub, dan tentang tayamum, dan juga ditambahkan dengan tayamum dalam hal mandi junubnya. Selanjutnya ada lagi di surah Al-Baqarah ayat 222. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, ya. Qul huwa adza. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekati mereka hatta yatahurun, sehingga mereka suci, sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka sampailah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di sini ini maknanya macam-macam toharoh. Dan salah satunya adalah makna secara global, di mana toharoh ini adalah mensucikan diri, entah itu diri dalam berupa jiwa maupun berupa fisik ya. Akan tetapi yang dalam hal ini kita belajar adalah toharoh dalam bentuk mensucikan dari hadas dan najis. Oke teman-teman, dan terusnya adalah toharoh dari hadis. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Kunci salat adalah bersuci. Tahrim atau pembukanya adalah takbir, dan penutupnya atau tahlil yaitu salam. Ini riwayat Tirmidzi. Terus ada juga dalil Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seorang berhadas sehingga dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya tentang pensyariatannya toharoh. Selanjutnya kita membahas tentang sarana toharoh atau alat yang untuk bersuci. Apa aja? Ya, sarananya itu ada air dan tanah. Air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah itu dapat digunakan untuk bertayamum sebagai ganti air dalam berwudu atau mandi ketika kedua sarana itu tidak ada. Kedua sarana ini yaitu air dan tanah bisa digunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, setahu kita kan yang namanya bersuci itu dengan air ya, tapi kalau tanah pun itu bisa ya, bisa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya sarana toharoh yang berupa air ya. Air itu ternyata tidak semua dapat untuk bersuci. Karena secara secara macamnya itu air ada 4. Yang pertama air mutlak ya. Yang kedua air mustakmal. Yang ketiga air mutanajis. Yang keempat air yang makruh dipakai, atau di sini dalam arti air musyammas ya. Kita pertama dibahas air mutlak. Air mutlak yaitu air suci yang mensucikan ya, yakni ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Jadi air itu suci ya, suci dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan yang lainnya. Salah satunya dalam dalil Al-Quran di surah Al-Furqan 48. Dan kami turunkan dari langit air yang amat suci, dan yang lainnya. Di hadis juga ada. Ya, di hadis juga ada. Jadi air mutlak itu airnya suci dan bisa untuk wudu atau untuk mencucikannya. Nah, terus bentar ya. Karena ada juga air yang suci tidak mensucikan. Contohnya air kelapa. Air kelapa itu suci, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan atau tidak bisa buat berwudu. Ini bedanya dengan air mutlak ya. Terus yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Airnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk mensuci sesuatu. Nah, ini contohnya. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab tercampur dengan suatu benda yang suci selain daripada perubahannya tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hukum najis, dan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Yang tiga, tekukan pohon, kayu, atau air nira, atau air kelapa, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ya secara leksikal, air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk mensucikan sesuatu, atau bisa dibilang air yang sudah digunakan untuk berwudu. Nah, memang ini berbeda-beda pembahasannya. Kalau ini ada yang mengatakan air yang suci tapi tidak mensucikan, tapi kalau di sini pembahasannya air mustakmal. Tapi secara jelas air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk mensucikan sesuatu atau najis atau hadas ya.
atau untuk berwudu. Tapi di sini kayak tadi air kelapa ini masuknya di sini ya. Memang berbeda-beda versi gitu. Yang penting kita paham air mustakmal. Terus yang ketiga yaitu air mutanajis. Air mutanajis artinya air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Ya, terbagi menjadi dua keadaan, yakni bila najis itu mengubah salah satu di antara sifat air yaitu rasa, warna atau baunya. Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, jadi yang namanya air mutanajis itu pokoknya air itu terkena najis. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu terkena najis kecil misalkan ya. Nah, asalkan tidak berubah warna ya, tidak berubah rasa, warna dan bau. Tapi air itu juga harus lebih dari 2 kulah. Ya, lebih dari 2 kulah. Nah, biar air tetap dalam keadaan mutlak tetapi tidak berubah di antara ketiga sifat tersebut, maka air itu hukumnya suci dan mensucikan, baik sedikit atau banyak. Jadi kalau misalkan airnya 2 kulah ya, anggaplah ya di kamar mandi yang besar itu ya, itu terkena kotoran, mohon maaf, terkena kotoran misalkan cicak gitu ya, itu tetap suci karena tidak berubah ketiganya gitu ya. Ini namanya air mutanajis. Nah, yang buat bersuci yang mana? Ya yang pertama ya, itu air mutlak. Kalau air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci juga ya, karena ini sudah digunakan untuk berwudu. Misalkan air di dalam ember kecil misalkan, itu boleh berwudu, tapi dengan catatan pembuangannya itu nanti jangan langsung masuk ke ember itu ya. Insya Allah nanti di lain video kita bahas tentang tutorial cara berwudu dengan air yang sedikit. Yang keempat yaitu air yang makruh dipakai. Artinya air yang terjemur pada matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian. Nah, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Dalilnya diriwayatkan dari Aisyah, sungguhnya telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka berkata Rasulullah SAW kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sapak. Nah, ini menjadi tipologi atau macam air yang keempat, yaitu air musyammas, yaitu air yang dipanasi. Dan ini makruh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Ya karena ditakutkan akan berdampak terhadap kesehatan, karena sejatinya Islam itu adalah menyehatkan. Selanjutnya sarana toharoh yang berikutnya adalah tanah. Tanah yang suci, debu atau pasir atau batu bahkan, atau tanah berair, Rasulullah bersabda, dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci bagiku ya. Jadi tanah ini juga bisa dikiaskan nanti dengan benda-benda yang keras selama bukan najis seperti batu, kayu, dan sebagainya. Tanah dijadikan sebagai alat toharoh jika, nah ada jikanya, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena sebab lain. Rasulullah bersabda, Allah berfirman di surah An-Nisa 43, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka fatayammamu, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci dan yang lainnya. Terus selanjutnya pembagian toharoh. Toharoh itu ada 3 ya. Yang pertama adalah toharoh dari najis, toharoh dari hadas, dan yang ketiga adalah toharoh dari sisa-sisa kotoran yang ada di badan atau istinja. Yang pertama kita bahas toharoh dari najis. Najis dari kata an-najasah bermakna kotoran. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah, najis itu didefinisikan dengan makna kotoran yang menghalangi sholat. Yamna'us sholah haitsu la markhos. Jenis-jenis najis oleh mazhab Syafi'i dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya. Najis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah, najis berat atau mughaladah. Ya, yang kalau susah menghafalkan ya, mughaladah itu kan susah
berat untuk melafalkannya itu berarti najis berat. Mutawasitoh atau najis pertengahan. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah. Disebut ringan karena cara mensucikannya sangat ringan, yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang. Satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu, ya. Diriwayatkan dari As-Sami' An-Sam'i radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Nah, ini menjadi dalil cara mensucikannya, yaitu cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Nah, mohon maaf ini kalau misalkan punya anak laki-laki yang belum makan apapun, belum ada 2 tahun ya, kalau pipis itu tidak perlu dilap, tidak perlu dipel gitu ya, cukup aja dipercikan air. Nah, beda dengan anak perempuan, itu bukan najis ringan namanya, tapi najis pertengahan ya nanti ya. Yang kedua adalah najis berat atau mughaladah. Disebut najis berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkan secara fisiknya, tetapi harus dilakukan praktek atau syariat tertentu. Syariatnya adalah mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah. Dasarnya ini Rasulullah bersabda, sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan air. Dan ada yang mengatakan di cucian pertama, ya kalau ulama berijtihad, yang penting salah satunya dengan tanah. Ini mungkin salah satunya dengan tanah ya, bukan air ini ya. Mungkin ini salah ketik ya. Salah satunya dengan tanah. Dalam mazhab Syafi'i, najis berat hanya 2, yaitu anjing dan babi. Kalau dijabarkan adalah salah satu atau berbagai keturunan dari itu. Jadi ini salah satunya dengan tanah atau debu ya. Ada yang menambahkan lagi mungkin dengan pasir. Tapi yang jelas yang menjadi kuncinya adalah tanah. Terus selanjutnya najis pertengahan atau najis mutawasitoh. Disebut pertengahan lantaran posisinya di tengah-tengah antara najis ringan dan najis berat. Najis mutawasito terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi zat, bau, warna, dan rasanya tidak ada. Misal nih, air kencing yang telah mengering. Nah, air kencing yang telah mengering itu kan nggak ada bentuknya, nggak ada baunya mungkin ya, biasanya di lantai gitu ya. Nah, itu bagaimana cara menghukuminya atau cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya itu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut karena sudah tidak kelihatan ya. Nah, terus kalau najis ainiyah itu adalah najis yang nyata. Jadi kelihatan ada zatnya, wujudnya, ada warna, rasa dan baunya. Nah, cara mensucikannya itu adalah najisnya itu dihilangkan dulu ya. Dihilangkan dulu. Ini mohon maaf ini mungkin salah ketik ya tadi ya. Bahwasanya itu dihilangkan dulu bentuknya. Pokoknya bentuk, warna, rasa, baunya itu dihilangkan, diusahakan hilang maksimal. Kalau sudah hilang, baru dengan disiramkan air hingga hilang semuanya ya. Bukan najisnya misalkan kotoran ayam di lantai gitu ya, bukan langsung disiram dengan air, tapi dihilangkan dulu kotorannya. Nah, semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau ringan, berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis pertengahan ini. Contohnya najis pertengahan ini adalah darah ya, termasuk darah manusia, nanah dan sebagainya. Kotoran atau air kencing manusia, entah itu yang bayi perempuan maupun yang orang tua gitu ya. Terus dan yang lainnya ya. Ini ada beberapa. Selanjutnya toharoh dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang baru datang. Nah, ini bermaksud bahasa ya. Hadas berarti keadaan tidak suci, bukan benda ya, bukan benda. Kalau najis itu tadi benda, kalau hadas itu bukan benda, tapi badan yang timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci. Nah, dalam ilmu fikih hadas itu ada 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil ini timbul berbagai hal. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang ya, lubang manusia yang depan atau belakang. Hilang akal ya, persentuhan kulit pria dan wanita yang bukan mahram, memegang kedua jalan dan lainnya. Ini hadas kecil. Nah, hadas kecil ini
adalah suatu kondisi badan yang mengakibatkan orang itu kehilangan suci wudhu dan diwajibkan untuk berwudhu. Terus hadas besar yang timbul karena salah satu dari satu keluar air mani ya. Terus persetubuhan atau hubungan suami istri, haid, nifas, wiladah, melahirkan atau meninggal. Nah, bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, yaitu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar, tayamum itu untuk hadas besar dan kecil dengan sebab tertentu. Nah, ini selanjutnya adalah tentang istinja ya. Ini tadi istinja, nanti di sini. Toharo dari sisa-sisa atau kelebihan kotoran yang ada di badan. Kelebihan yang suci itu ada dua macam, yaitu kotoran yang menempel di badan dan bagian-bagian tubuh yang merupakan kelebihan yang tidak diperlukan. Menurut Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi bahwa kotoran yang ada di badan terdiri dari 8 macam. 1. Kotoran yang berkumpul di rambut kepala berupa daki dan kutu. Disunahkan membersihkannya dengan disisir dan diberi minyak agar tidak kusut. Kotoran yang berkumpul di lipatan telinga dengan mengusap kotoran yang tampak dari luar, sedang di bagian dalam dibersihkan dengan hati-hati setelah selesai mandi. Ini anjuran ya, ini bersifat anjuran. Terus yang ketiga adalah kotoran yang ada di dalam lubang hidung, membersihkannya dengan cara menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, ini ketika berwudu. Lalu kotoran yang ada di sela-sela gigi dan ujung lidah, membersihkannya dengan bersiwak. Ini digunakan untuk bersiwak dan berkumur-kumur. Kotoran dan kutu yang berkumpul di janggut yang tidak terawat, cara membersihkannya itu dianjurkan dengan mencuci dan menyisirnya. Kotoran yang terdapat pada ruas-ruas jari, yakni pada lipatan sebelah luar. Kotoran yang terdapat pada ujung jari dan di bawah kuku. Daki-daki yang menempel di badan karena kekeringan dan debu-debu jalanan. Selanjutnya kita bahas langsung tentang istinja. Istinja ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna menghilangkan kotoran ya. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinja ini punya beberapa makna, antara lain menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau kemaluan dan dubur ya. Hukum istinja menurut pendapat Asy-Syafi'iyah, hukumnya adalah wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang, depan atau belakang. Dalilnya ini adalah Rasulullah bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Hadis ini bentuknya amar, ya amar atau perintah dan konsekuensinya adalah kewajiban. Praktek istinja. Nah, prakteknya ini ya. Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri. Ya, mengambil air, lalu tangan kiri ini mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan menggosok-gosokkan dengan tangan kiri. Jadi adabnya adalah dengan tangan kiri. Lalu adab yang lain, disunahkan menggunakan tangan kiri, menggunakan tabir atau penghalang, tidak membaca Allah atau namanya diagungkan seperti malaikat atau nabi, tidak menghadap kiblat, istibro yakni menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Disunahkan untuk masuk ke tempat buang air dengan menggunakan kaki kiri, sedangkan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan. Tidak sambil berbicara. Istijmar yaitu beristinja bukan dengan air tapi dengan menggunakan batu atau benda lain selain air. Jadi disunahkan diawali dengan batu ya, tapi sekarang mungkin terlalu ribet ya. Jadi ini anjuran di zaman dahulu mungkin, tapi kalau sekarang melakukan ya nggak apa-apalah. Dilarang menjawab suara azan, dilarang menjawab salam. Bila bersin hendaknya memuji Allah dalam hati saja. Tidak boleh menjawab dengan suara keras. Dilarang sambil makan, minum dan sebagainya. Dilarang mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. Dan ini referensinya adalah bukunya Ahmad Sarwat ya, Fiqh Thaharah. Oke teman-teman, wallahu a'lam bishawab, itu materi tentang Fiqh Thaharah. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan silakan dikritik di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.